Korban pun tidak kunjung kembali dan membuat seketika pelaku mulai curiga jika ibunya tidak akan membagi berlian dari harta karun itu. Hai sob, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daus. Bagi yang baru datang, di subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan dari video-video saya yang terbaru. Kisah sadis kita kali ini yaitu membunuh sang ibu dengan badan di tanah dan kaki di atas. Awal mula cerita pada siang harinya di pembangunan bekas mes PT Pembangkit Jawa Bali, yaitu PJB, di pinggir jalan Desa Karangkates, Malang, Jawa Timur. Kala itu menjadi gempar seketika tersebar kabar tentang penemuan tubuh seseorang dalam kondisi terkubur dan kakinya ke atas. Semua ini berawal ketika pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2001, di waktu siang hari, ada seseorang pria bernama Sugiono melakukan aktivitas sehari-hari dengan menjaga dan merawat kebersihan area bangunan PJB. Saat itu, dia sedang membersihkan semak-semak yang sudah menjulang tinggi. Tiba-tiba, beliau tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Di saat dia mendekati, ternyata dia terkejut. Yang ada adalah kaki manusia yang sedang terkubur. Dan akhirnya terjawablah sumber bau itu berasal dari sana. Hal itu pun membuat dia berlari dari area tersebut dan meminta tolong sambil berteriak ke warga. Dan mendengar teriakan itu memancing warga sekitar untuk berkerumun ke lokasi saat itu. Hingga pun penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan polisi yang mendapatkan adanya laporan itu pun segera datang untuk melakukan investigasi guna melakukan identifikasi. Sesampainya polisi di lokasi itu, polisi benar menemukan adanya kaki yang menjulang keluar dan terkubur badan dan kepalanya di dalam tanah. Usut punya usut, polisi pun mengira bahwa korban sudah berada di sana sejak beberapa hari yang lalu. Karena melihat warga yang semakin ramai di lokasi, polisi pun membawa korban segera ke Rumah Sakit Saiful Anwar guna dilakukan proses pemeriksaan lanjut. Karena penemuan tubuh korban itu pun sontak menjadi ramai buah bibir dari warga-warga setempat. Tetapi ada salah satu warga yang mengenali korban tersebut. Warga itu mengenalinya dari pakaian yang dikenakan oleh korban yang menduga jika tubuh itu adalah seorang wanita berusia 55 tahun, merupakan warga dusun Pangkal Kelon, Jalan Abioso, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Diketahui pun, wanita itu pun pemilik warung sekitar komplek bekas asrama PLTA yang tidak jauh dari penemuan jasadnya itu. Dan dengan adanya beberapa kesaksian warga yang sangat meyakini dan mengenali korban itu, polisi pun segera menindaklanjuti hal tersebut. Pada saat polisi mendatangi keluarganya, dan keluarga pun yang melihat pakaian dari korban, sontak saja pihak keluarga pun sangat terkejut karena sangat mengenali pakaian itu. Korban ini ternyata bernama Mistrin, wanita berusia 55 tahun, dan terungkaplah identitas dari korban tersebut. Setelah mengantongi identitas pelaku, disinilah polisi menyelidiki kasus tersebut. Akhirnya polisi pun menyimpulkan jika pelaku kejahatan itu
merupakan anak dari korban yang bernama Arifudin Hamdi berusia 35 tahun, yang diduga ini muncul ketika ada kesaksian warga sempat memberi pinjaman cangkul kepada pelaku. Dari sana pemeriksaan itu, Arifudin pun mengaku jika dirinya lah yang telah melakukan kejahatan itu kepada ibu kandungnya. Pengakuan yang paling aneh, Arifudin berkata bahwa sang ibu ditarik oleh bangsa jin ke dalam lubang itu dan sudah dalam posisi meninggal dunia. Namun polisi terus menggali informasi karena informasi pertama itu tidak masuk akal bagi polisi. Akhirnya terungkaplah fakta jika dia melakukan perbuatan demi bisa mendapatkan harta karun yang dijanjikan oleh sang dukun. Kejadian ini pun berawal ketika Mistrin, sang korban, ingin segera menyelesaikan hutangnya dan ingin memiliki modal usaha untuk berjualan buah-buahan, hingga membuat dirinya memutuskan untuk pergi ke Blitar pada akhir Januari 2001, dan di sini pun dia didampingi oleh anaknya, yaitu sang pelaku. Setiba di sana, mereka pun menyampaikan tujuan datang ke Blitar, lalu sang dukun pun segera melakukan meditasi. Dari hasil meditasi itu, sang dukun memberitahu petunjuk jika ada harta karun yang terpendam di dekat pembangunan PJB tersebut. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka menelan semuanya perkataan sang dukun hingga mereka pulang berencana melakukan penggalian harta karun tersebut. Selang waktu, tepat pada tanggal 20 Januari 2001, jam 14.30, pelaku dan korban memutuskan untuk melakukan penggalian di lokasi yang ditunjuk oleh sang dukun. Dan di sini pelaku sempat meminjam cangkul kepada warga yang menjadi saksi tadi. Setelah cangkul itu didapati, korban menyuruh anaknya, sang pelaku, untuk menunggu di warung pemilik cangkul tersebut, dan korban pun menuju ke lokasi sendirian. Namun setelah menunggu beberapa saat, korban pun tidak kunjung kembali, dan membuat seketika pelaku mulai curiga jika ibunya tidak akan membagi berlian dari harta karun itu kepada dirinya. Sesampai di lokasi penggalian itu, ternyata sang ibu pun sudah terjatuh di tanah lantaran merasa pusing dan kelelahan akibat menggali tanah tersebut. Pelaku yang melihat hal itu pun bukannya menolong, malah mendorong sang ibu ke dalam lubang galian ibunya sendiri. Dengan posisi yang benar-benar sadis, kepala dan badan ibunya di dalam, kakinya ke atas. Dan pelaku pun menimbun ibunya hidup-hidup ke lokasi tersebut. Karena dia mengaku ada bisikan gaib yang menyuruh untuk mendorong ibunya. Dan bisikan itu pun mengatakan jika ibunya dikubur, maka berlian itu pun akan muncul. Sang anak yang di saat itu hatinya yang sudah dipenuhi dengan ketamakan harta, dia pun tidak peduli dengan keselamatan sang ibu. Dan akhirnya dia pun melakukan perbuatan durhaka tersebut. Saat itulah kondisi sang ibu pun masih hidup sebenarnya. Namun pelaku segera menimbun tanah dan langsung menutupi tubuh ibu kandungnya menggunakan tanah galian sang ibu. Dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia pun pergi meninggalkan sang ibu yang terkubur. Namun selang 3 hari berikutnya, pelaku ini kembali lagi ke lokasi sesuai dengan instruksi dari bisikan gaib tersebut. Pelaku yang berharap berlian itu pun akan muncul, tetapi kenyataannya harta karun itu pun tidak pernah ada. Yang pelaku lihat hanyalah kaki sang ibu yang
terkubur di atas permukaan. Namun sang iblis satu itu seakan sudah mati nuraninya. Dia pun tidak memperdulikan hal tersebut dan pergi berlalu meninggali lokasi itu. Mendengar pengakuan dari pelaku itu dan sesuai dengan fakta yang ditemukan polisi pun mengetes kejiwaan beliau, dan hasil dari tes tersebut pelaku dinyatakan normal. Di sini pelaku pun baru merasakan penyesalannya, sudah mempercayai petunjuk dari sang dukun yang berakibat kehilangan sang ibu untuk selamanya, dan pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Oke sob, itulah kisah dari anak membunuh ibu kandungnya akibat percaya dukun. Pesan saya, janganlah pernah mempercayai hal-hal yang seperti itu. Cukuplah mempercayai Tuhan yang menciptai kita supaya hidup selamat dunia dan akhirat. Oke sob, berakhir kisah kita. Bye!